Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 9 Sa'ban 1447 Hijriah. Ramadan sudah makin dekat ya, saudara-saudara. Dan kita juga bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2026. Kita jumpa lagi dalam acara tamu kita. Dan kita menghadirkan seorang pria ganteng, lahirnya di Jogja tanggal 20 Juni tahun 60, SD-nya di Yogyakarta di Taman Siswa, SMP-nya di Bopri, SMA-nya di Bopri, kemudian kuliah di UGM Teknik Kimia, kemudian ambil di Bangkok IT lingkungan hidup. Kemudian beliau juga ketua umum Koperasi Jasa Industri Rakyat Mandiri, kalau disingkat Kojirama. Kojirama adalah Koperasi Jasa Industri Rakyat Mandiri. Kita akan bincang-bincang mengenai UMKM ekspor. Jadi kalau Anda punya produk apa bisa diekspor nih. Nah, ini cara-cara nanti akan dijelaskan oleh tamu kita, Ejrinal Aziz atau biasa dipanggil Pak Inal. Misalnya punya makanan minum, kopi, apa rempah, apa gula aren atau snack lokal, tapi yang harus tahan lama ya. Atau kerajinan rotan, kayu, anyaman, batik, fashion atau busana muslim, aksesoris, handmade, kemudian produk alami, essential oil, herbal, sabun natural. Nah, itu bisa diekspor tuh. Kalau ke Amerika katanya harganya lumayan tinggi, bisa 4 kali lipatnya. Ini saya dapat video, ini tahu nggak nih ya? Coba perhatikan fenomena aneh. Setiap hari, ingat, setiap hari ada 10.000 orang yang menyeberang dari Singapura ke Batam. Jadwal ferinya gila-gilaan. Tiap 30 sampai 60 menit sekali berangkat. Ini udah bukan kayak jadwal kapal laut. Ini lebih sering daripada MRT di beberapa negara. Saking membludaknya, November 2025 kemarin, operator feri sampai buka rute baru ke Bengkok. Padahal rute ini udah mati bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba hidup lagi? Karena demand-nya meledak. Tapi tunggu dulu, mereka ke Batam bukan buat leha-leha di resort mahal. Mereka datang buat belanja bulanan. Jadi ada dibilang krisis besar. 3.000 toko di Singapura bangkrut, Indonesia malah untung besar. Batam panen rezeki, warga Singapura belanja di Batam. Ini bener apa enggaknya walau alam ya. Karena saya susah membedakan antar bener apa enggak ya. Assalamualaikum Pak Inal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pempek? Alhamdulillah lancar. Pempek yang Bapak bikin tuh apa kelebihannya? Asli dari ikan itu? Ya, apa namanya itu 100% ikan, kalaupun dicampur supaya tambah enak, bukan supaya tambah murah gitu. Kemudian yang spesial itu cukoknya, Pak. Cukoknya itu kental dan katanya sih enak sekali ya. Ya. Bapak ini baru ikut coaching di Departemen Kementerian Perdagangan atau apa sehingga kok pengen bicara soal ekspor UMKM ini? Iya, betul sekali. Jadi ini sharing, kemarin ikut seminar dan workshop ya yang diselenggarakan. Mahal itu sebenarnya 5 jutaan ya kalau nggak salah tiketnya. Ya, kalau seminarnya murah, cuma 135.000 ya. Tapi kalau yang 5 juta itu apa? Workshopnya itu kenapa mahal? Yang walaupun mahal yang ikut juga tetap banyak, ratusan juga. Karena memang akan mendapat pendampingan, infonya sampai 3 tahun, sampai betul-betul kita bisa betul-betul ekspor. Jadi kalau memang mau ikut itu, usahakan kita sudah punya produk yang mau kita ekspor. Tinggal kita nggak tahu caranya. Nah, kalau nyari-nyari biasanya kebentur-bentur gitu. Tapi kalau ini sudah tahu sama orang yang sudah biasa ekspor, punya pengalaman dan sebagainya, tentu sangat lebih mudah, sangat dimudahkan ya. Salah satu sebuah produk bisa diekspor tuh bagaimana? Yang pertama tentu saja kualitas. Harus ada yang mau beli itu. Harus ada yang mau beli. Kemudian ya kita harus yakin bahwa ekspor kita menguntungkan karena penjualan di sana lebih tinggi. Sebaiknya memang yang kita ekspor itu bukan barang mentah ya, tapi yang sudah kita olah sedikit ya, sehingga ada istilahnya value added ya.
Nah, terutama kuncinya itu tentu saja buyer itu harus yakin kepada kita. Itu yang paling penting untuk ekspor itu. Buyer itu nantinya harus yakin kepada kita. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri dulu. Di samping produknya sudah yakin produk ini, itu bisa dari riset, bisa dari kajian-kajian ya bahwa ini produk ini memang layak diekspor ya. Itu pertama. Kemudian kita yang paling gampang sekarang dan murah itu kan digital marketing. Jadi dijual ke seluruh dunia, kita tahu bayarnya siapa, itu nanti ada tekniknya diajarin. Apa namanya itu transaksi di negara-negara ini segini dan sebagainya, dan bayarnya masing-masing per buyer itu siapa saja, itu bisa dilacak. Tapi supaya buyer itu tertarik ke kita kan kita harus apa namanya dipercaya. Cara yang dipercaya itu kita punya sosmed, terutama Instagram ya. Punya Instagram yang baik, punya website yang baik. Kemudian Instagram kita sudah ditonton oleh ribuan orang. Nah, itu ada teknisnya. Kalau kita belum punya, bisa beli itu. Itu saya baru tahu juga. Kadang-kadang kan kita bikin Instagram kalau baru beberapa hari kan belum ada followers. Followernya cuma naon di doang. Iya. Terus saya juga punya Instagram, tapi lebih banyak foto keluarga itu harus dikoreksi. Foto keluarganya harus dihilangin supaya profesional kan gitu kan. Ini memang di foto-foto apa yang bagus? Foto produk? Foto produk, penjelasan tentang produk, testimoni orang tentang, kalau saya PMP misalnya kan, testimoni orang tentang PMP atau cara pembuatan PP, kita mendidik gitu. Supaya orang yakin memang produk saya diminati, enak dan sebagainya kan gitu. Nah, itu harus punya itu. Setelah itu kita punya website dan sebagainya, baru kita cari market ya dengan cara bayarnya mana saja, di negara mana yang kita tuju, siapa saja, kirim sebanyak mungkin melalui email, melalui apa, semua apa namanya cara lah. Umumnya misalnya berapa ya, 500 atau 1000 yang kita kirim, mungkin yang merespon mungkin cuma 2%, 3%, itu udah cukup. Nah, 20 yang merespon, dari 20 itu yang jadi mungkin yang deal 2. Tapi kita punya ekspor. Dan itu kan nggak ada biaya. Ya, itu kirim sebanyak-banyaknya. Kita bikin company profile dulu juga ya. Nah, meyakinkan kita bahwa meyakinkan buyer bahwa kita memang kompeten, profesional, produk kita bagus. Dan intinya itu aja Pak, ekspor itu. Nah, umumnya kan orang mengira ekspor itu kan berbelit-belit, susah, jumlah besar terutama ya. Memang kalau ekspor dalam jumlah besar, pakai kontainer dan sebagainya, itu memang urusannya izin ekspor dan sebagainya. Tapi kalau jumlah kecil yang diangkut lewat pesawat misalnya ya, 1 hari 2 hari sampai, itu sama dengan kita ngirim paket aja Pak. Jadi memang bisa ya, mau pulang kecil ya, kurang dari 20 kilo lah gitu ya, rasanya 30 kilo ya. Itu bisa seperti kita mengirim paket ke saudara kita, itu aja. Tapi padahal kita ngirim paket ke buyer ya. Nah, itu intinya itu. Nah, terus juga ada teknik bagaimana kontrak kita sama orang supaya nggak ditipu, macam-macam itu ya. Itu ada teknisnya nanti diajari. Nah, untuk makanan seperti tempe, pempek atau tahu atau apalagi makanan, bagaimana kemasannya supaya nggak basi sama itu? Ya. Di mana ya, kita konsultasi soal kemasan itu di mana? Memang betul. Jadi kalau untuk makanan itu apa namanya itu tantangannya atau adalah di packaging supaya tahan ya. Kalau dia dikirim per kapal kan bisa, saya aja mengirim PP saya ke Bontang, kalau naik pesawat kan agak lumayan itu, bisa sekilo 60-70 ribu kan. Sehingga yang hemat mestinya pakai kapal. Kalau kapal itu paling cepat 2 minggu. Nah itu kalau PP saya nggak dilakukan treatment apapun, ya udah bau. Nah saya baru dapat kemarin itu apa namanya itu lembaga. Di Smesco ya? Hah? Di Smesco. Ya di Smesco itu ada layanan ya itu untuk industri kecil yang bisa namanya retort, Pak. Retort itu memproses makanan supaya awet. Caranya apa? Di vakum dengan bukan plastik tapi aluminium ya. Kemudian rasanya dipanasi ya, seperti apa namanya itu dengan tekanan tinggi ya. Apa biasanya makanan yang presto.
Nah, saya tanya aja kayak di Presto. Jadi kan tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, beberapa jam semua bakteri akan mati. Itu bisa tahan berapa lama ini? Menurut info mereka setahun bisa. Setahunan. Merubah rasa nggak? Nah, itu yang diteliti. Makanya sebelum kita kontrak dengan itu namanya SkyEat namanya. Nah, itu barang kita diteliti dulu sama dia. Itu butuh biaya ya. Nah, kita ngasih 10 sampel, nanti kemasannya seperti ini, nanti yang akan kita treatment ya harus itu sama. Misalnya saya besok itu mau kirim apa namanya itu satu empek-empek ya, tapi yang nggak boleh yang digoreng, cuma yang dikukus semua. Masih mentah? Mentah, dikukus semua, cuma saya frozen, dikirim 10 sampel. Itu sama dia nanti akan ditreatment di retort itu dan akan dicek tiap 2 hari atau tiap hari ya. Tiap hari ini bagaimana apa namanya, kapan memang bagaimana apakah bakteri itu masih ada apa enggak. Jadi kalau memang sudah yakin bahwa ini bisa diproses dengan cara itu sehingga bisa awet, baru kita taken kontrak sama misalnya apa nama itu 1000 pack atau itu per packnya cuman untuk yang kecil, bungkus kecil 7.500. Tapi yang agak besar 11.000. Jadi saya kira nggak mahal karena plastik vakum itu juga sekitar segitu harganya. Berarti harga jualnya bisa plus dong ya, banyak plus-plusnya ya. Ya plus nah, ya. Bagaimana kita menentukan harga ekspor dari produk yang kita punya itu? Ya itu ada konsultan juga, ada coach juga. Iya tentu saja. Jadi kan harga itu harga pokok produksi, ya ditambah dengan yang paling besar kalau ekspor itu kan transportasinya. Transportasinya berapa, kemudian biaya-biaya ekspor itu sendiri, ya ada biaya-biaya. Nah, apakah negara tujuan kita bisa membeli daya belinya di atas itu, kan itu yang penting. Harusnya ya berkali-kali lipat mestinya daripada harga pokok produksi ditambah pajak, ditambah biaya transportasi, asuransi barangkali. Nah, kadang-kadang kita kontraknya sama bayar macam-macam. Apakah asuransi kita apa namanya itu dia perlu asuransi apa enggak, itu nanti kontrak sama bayarnya. Apakah kita kirim sampai di istilahnya free on board, jadi hanya sampai di tanggung jawab kita itu hanya sampai di kapal, selanjutnya itu biaya dia gitu. Nah itu nanti di dalam kontrak kita kita bahas secara detail. Nah ketika kita mau ekspor itu artinya kita sudah punya buyer di sana, sudah ada. Oh iya harus ada. Kita cari yang paling krusial sekarang mencari buyer. Kalau sudah caranya mencari buyer gimana? Itu tadi. Jadi kita surati semua calon-calon buyer potensial. Misalnya kalau saya empek-empek barangkali kan grocery ya, atau resto gitu kan. Resto itu kita cari alamatnya, apa namanya itu emailnya dan sebagainya. Tapi kita sudah punya medsos dulu, sudah punya apa namanya itu Instagram, sudah punya website. Udah punya company profile, itu kita suratin aja. Suratnya cukup sekali, tapi tinggal ngirimnya bisa ratusan tempat kan kita kirim. Terus tinggal tunggu respon. Nah itu saya bilang dari 1.000 malah yang respon mungkin cuma 20. Dari 10 yang deal mungkin cuma 2. Tapi lumayan 2 kan juga tetap ekspor. Oke, ini ada Pak Syihabudin. Pak Agi, tolong dihubungin Pak Syihabudin. Dia mau cerita dia mau ekspor ini apa? Serai atau minyak serai ya. Atau Asiri ya. Halo, udah nyambung belum? Belum. Pak Syihabudin. Oke, jadi negara-negara mana aja yang potensial untuk bisa kita ekspor ke sana? Tentu saja yang kita sasar kan negara maju karena daya belinya tinggi ya. Tapi kalau saya empek-empek misalnya itu sasaran saya adalah negara yang banyak orang Indonesianya, yang mungkin kangen PP kan, yang jangan usah terlalu jauh, misalnya di Thailand, Australia atau di Amerika juga banyak Indonesia. Singapura, Amerika juga. Saya punya teman kebetulan. Nah, pas saya cek-cek wah ini potensial juga ke Amerika ya. Cuman Amerika itu agak proteksionis ya. Jadi apalagi kalau makanan itu dia agak repot ngurusnya itu, tapi nggak apa-apa dicoba ya. Bahkan di Amerika saking banyaknya itu di LA ada huruf Padang sendiri, Jawa sendiri, saking banyak tuh. Udah masuk. Halo, assalamualaikum Pak Syihabudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Krisna. Saya dengan Pak Krisna dan Pak Inal ini.
Iya Pak, dengan Pak Inal ya Pak. Iya. Pak Inal ya, Pak Syahbudin ini Assalamualaikum, Mbak. produknya adalah minyak asiri dan serai ya. Ekspornya kemana Pak? Iya. Minyak essential oil ya benar. Ekspornya kemana Pak Syahbudin? Kami pernah beberapa kali ekspor ke Taiwan dulu minyak Serehwangi Pak. Serehwangi. Ya. Citronella ya. Gimana prosesnya, susah nggak untuk bisa ke sana? Itu dapat pembelinya dari mana itu? Dari internet sih Pak. Kita mereka lagi cari ke Indonesia, kebetulan ketemu kami. Kita cari pendana ya karena jumlahnya besar. Akhirnya kita ekspor beberapa kali ke Taiwan. Ke Taiwan. Iya benar. Di sana banyak peminatnya di Taiwan ya? Iya banyak. Cuman harga Taiwan tidak terlalu bagus. Baik Pak. Yang bagus mana? Bagusnya banyak kan ke Eropa ya? Ke Amerika gitu Pak. Ya kalau di Thailand sendiri kan sponsornya tentu ada ya, dia masih ya, tanahnya sama lah dengan kita. Kalau Eropa mungkin sponsornya udah nggak ada itu. Iya. Seru kita kebetulan memang kalau udah ekspor itu nggak mungkin produktif sendiri semua, tapi juga kumpulin dari pedagang-pedagang yang lain, dari petani. Sekali kirim berapa banyak Pak Syahbudin? Ya Pak. Sekali kirim berapa banyak ke Thailand? Satu kontainer itu lebih kurang 14 ton lah. 14 ton. 14 ton, wow. Iya, satu kontainer. Iya. 14 ton ya. Satu kontainer 20 feet ya betul. Itu ketika di Indonesia sudah fix harganya sudah ya, sudah tidak taruh lagi ya. Iya, kita tentu harga memang lebih mahal di sana kan. Kita harus kirim sampel dulu. Setelah sampel di approve, baru kita bisa kirim produk kita. Gitu. Jadi barangnya harus sampel yang kita kirim itu stok yang ada. Jadi kita memang harus nyimpen barangnya gitu Pak. Oke. Cara mencari buyernya gimana Pak? Kebetulan Pak yang ke Taiwan ini mereka yang datang, mereka yang mencari. Ketika di pameran kita mereka ketemu di pameran, akhirnya mereka komunikasi, maka terjadi transaksinya. Oke Pak, ini ada pertanyaan untuk selama ini ada kendala nggak Pak? Kalau soal pengiriman persyaratan itu kalau nggak salah diurus oleh itu ya biru pengiriman ya? Iya, kita pakai kargo Pak. Kargo ya. Pakai forwarding. Ya bro, jadi tahu beres kita ya, nggak perlu mikir itu ya. Nah, betul. Kita simple. Kalau soal pembayaran Pak, pembayaran di sana kontraknya gimana Pak? Yang Bapak anukan? Apakah ada DP? Apakah gimana Pak? Kebetulan nggak ada pakai DP Pak, jadi full dibayar setelah barang nyampe. Pakai LC ya berarti Pak? LC ya? Dibayar. Pakai LC sih. LCD ya? Ya. Tapi betul itu ya? Halo Pak Syahbudin. Wah terputus. Ya Pak. Iya. Tapi pembayaran bagus ya, nggak ada tepo-tepo ya? Kebetulan dengan Taiwan ini nggak ada, tapi ada beberapa kali dalam skala kecil kita pernah kirim. Ada komplain lah ketika sampel ketika pengiriman itu minyak pala dulu minyak pala kita kirim tapi nggak jumlah gede, pengiriman dalam skala kecil. Di komplain itu kami rasa itu untuk menurunkan harga kita gitu Pak. Oke. Iya. Iya. Tapi betul itu ya? Ya. Iya. Oh. Iya.
Tapi waktu itu harga bagus Pak ya? Gimana Pak? Harganya bagus waktu itu ya? Harganya ya pastilah dibanding dijual di dalam negeri, di luar negeri lebih bagus. Keuntungannya Pak kalau boleh tahu bocorannya satu kontainer tuh kira-kira keuntungannya berapa Pak? Dalam rupiah atau dalam Kalau dolar? minyak sere pada saat, kalau sekarang harganya per kilo lebih kurang sekitar 350 sampai 370 ribu. Kita di sini 350-an ya. Tapi harga waktu kita pengiriman ketika 2021 terakhir kita kirim ke Taiwan itu 2022 ya. Itu harga minyak di lokal masih sekitar 200-an Pak, kurang dari 200, tapi kita jual di sana sekitar 300-an lebih Pak. Tinggal ngalikan aja ya, selisihnya kali 14 ton itu ya. Ya, 14 ton. Dikurangi biaya-biaya ya. Biaya kirimnya nggak mahal ya, kalau pakai kapal tuh ya. Enggak, karena pakai kapal kan Pak. Ya. Biaya kirim satu per $1 kalau saya nggak salah waktu itu. $1 ya. Oke. Ya. Pak Syahbudin masih terus rutin ekspor ke Taiwan? Gimana Pak? Masih terus rutin mengekspor ke Taiwan minyak asiri atau serai ini? Cuman kami kebetulan waktu itu kan kerja pakai funder ya Pak. Untuk ngumpulin barangnya butuh pendana. Karena harganya nggak cocok sekarang, jadi ya kita mendingan nggak ekspor, jual lokal aja untuk eksportir. Teman-teman eksportir dan tampung ya. Jadi memang kalau bisa sih ya itu seperti saya dengar di radio dengan Pak Inal tadi ya Pak. Itu ekspor bagus, harganya ke Amerika barangkali. Oh, ke Amerika lebih tinggi itu. Amerika, Eropa. Kita ada juga kerjasama dengan Prancis, tapi mereka bukan impor dari kita, bukan jual beli, tapi kerjasama nilam. Jadi dari hulu kita tanam nilam, terus minyaknya kita kirim ke Prancis gitu. Untuk parfum ya biasanya ya? Iya. Oh, mau juga mereka gitu ya. Jadi mereka mendanai penanamannya gitu ya? Iya. Oh. Iya, mereka danain, kita kerjasama dengan mereka. Artinya kalau kita punya lahan cukup luas itu terbuka ya ke bisnis ini ya. Gitu Pak Sanu ya. Bisa Pak. Cuman kalau menurut saya sih sebaiknya jangan kerjasama, mendingan jual beli aja trading. Kerjasama dia kan jadi dapat bocoran dalam negeri kita. Iya. Oke. Baik. Pak Syahbudin, ada yang tanya nomor telepon Syahbudin, boleh Pak boleh Pak, boleh. Berapa nomornya Pak Syahbudin? Nomor handphone saya 0812 104 8330. Ini ada yang tanya Pak, apakah serai bisa untuk ngobatin penyakit sinusitis katanya, buat apa ada punya obatnya untuk sinusitis? Oh, kita juga produksi ada beberapa aromaterapi ada untuk pengobatan bisa ya. Oke. Alamat ininya showroomnya di mana, di Jalan Cibubur di Jambore? Kalau kantor di Jambore ya? Jambore Pak, Jambore Raya. Nomor Z2. Nomor berapa? Kafling Z2, Jambore Raya. Z2. Kafling, oh ya. Dekat danau situ ya. Ada lagi yang bertanya Pak Ina? Untuk mudahnya mungkin cukup di googling Citronello Body Shop aja, di googling tuh langsung alamatnya di situ. Oh, banyak macam-macam terapi banyak ya di sana ya. Iya, ada macam-macam Mbak. Jadi ketanya deh. Punya unit produksinya di Cibubur tuh, ada unit produksinya ya Pak Syahbudin ya? Ada di situ ya? Iya Pak. Oh ya, kapan-kapan kita lihat deh, pengen lihat unitnya. Makasih Pak Syahbudin. Ya. Nah, ini boleh mau main
Ya, Mungkin makasih. ada hal yang bisa kita kerjakan bersama, Pak. Baik. Ya. Betul, terima kasih banyak. Alamatnya Jalan Jambore nomor Z2. Iya. Kalau dari Kapling Jogja ya. Oke. Kalau dari arah Junction tuh adanya di sebelah kanan, sebelah danau ya. Sebelah Betul. restoran apa tuh? Apa namanya? Sebelahnya rumah makan ayam bakar Taliwang. Sebelah aku jelas. Sebelum makan ayam Taliwang ya. Oke, ini nomor teleponnya Bapak Syihabudin adalah 0812 104 8330 0812 104 8330. Yang mau perlu pengobatan pakai aroma silakan hubungin Bapak Syihabudin. Terima kasih Pak Syihabudin. Salam buat Terima ibu kasih, dan Pak. putrinya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah dengar ya. Ini ada dari siapa? Fani ya. Assalamualaikum Pak Inal. Pak Inal, apakah juga memproduksi minuman herbal dan berapa tenaga kerja yang Bapak rekrut untuk usaha ini? Tidak minuman herbal enggak. Saya hanya produksi pempek. Tenaganya 2 orang, tapi kita bantu juga dengan anak-anak saya sendiri ya. Jadi semuanya mungkin 5 orang lah yang bekerja untuk itu ya. Dan masih online ya. Bapak kan bukan dari Palembang, kok bisa bikin pempek? Istri. Oh, istri orang Palembang. Oh, gitu. Jadi Pak Inal tidak memproduksi apa tadi itu herbal ya? Tidak. Hanya yang pempek saja. Oke. Pak Inal, kalau untuk kirim ke Malaysia, produk apa kira-kira yang paling digemari di Malaysia? Ada yang tanya. Ini Bu Retno? Mungkin tanya di AI aja ya, tanya di apa namanya itu Google atau itu, tentu saja banyak informasi. Itu tadi yang kalau dalam workshop saya itu diajari ada namanya trade map ya. Trade map itu adalah data informasi tentang trading berbagai komoditas ya, berbagai produk ke berbagai wilayah di dunia, Malaysia, Amerika, apa saja produk yang diimpor ke sana dan harganya berapa, sampai bayarnya siapa aja itu bisa kita cari ya. Apa namanya itu? Saya nggak tahu persis ke Malaysia butuhnya apa. Itu sangat banyak apa namanya itu data-data yang bisa kita cari lah dari Google atau dari Gemini ya, AI, ChatGPT. Saya kira sarankan kalau nggak bisa ChatGPT ya tanya anaknya lah. Oke. Tinggal diketik ya berapa apa namanya bahan apa yang cocok diekspor ke Malaysia, mau muncul itu. Langsung muncul itu. Tapi apakah itu benar akurat ya mungkin bisa kita cek lagi gitu. Oke, untuk Anda yang bergerak dalam bidang UMKM, kita sedang bincang-bincang UMKM ekspor. Ya. Apakah kan kalau untuk ekspor itu perlu NIB nggak? Semacam izin usaha, ada NPWP, ada produk siap ekspor, ada high code sekali ya. Kalau ada invoice-nya, ada dokumen-dokumen ekspor itu dibutuhkan nggak? Iya, betul sekali. Jadi kalau dokumen-dokumen tadi kata Pak Syihabudin itu nanti akan diurus oleh kurir ya. Nah kita Forwarder sendiri itu tadi kalau kecil-kecilan itu nggak perlu apa-apa. Kita ibarat kita ngirim paket kecilan itu bisa 30 kilo gitu ya? Ya, kecilan 20 kilo. 20-30 kilo itu masih dianggap kecil dan kita bisa, tapi pakai flight ya, bukan pakai kapal ya. Pakai pesawat. Saya sendiri pernah pengalaman ngirim minyak lada ke Amerika. Jadi itu seberapa, pakai drum aja, drum. Jangan pakai DHL, mahal sekali. Saya dulu nanya, gimana pakai DHL? Jangan, kata saya bayarnya. Untuk dokumen-dokumen pos penting. aja, pos Indonesia atau apa namanya itu, kurir-kurir yang ada di Indonesia itu aja yang ini. Nah, itu agak murah. Jadi seperti ngirim paket gitu ya. Nah, tinggal nanti transaksi jual belinya itu pakai LC itu yang aman ya. Jadi kalau kita kirim begitu nyampe duitnya udah cair. Jadi ada jaminan pembayaran. Nah, gitu aja Pak. Dari Bapak Didi, bagaimana kita meyakinkan calon buyer kita bahwa produk kita bagus? Ya, itu yang paling penting emang. Nah, gimana caranya itu kita meyakinkan dia? Itu tadi kita harus membuat apa namanya itu marketing kit ya, misalnya Instagram ya,
Di Instagram itu tentu dengan banyaknya follower, banyaknya komen-komen, kita di situ bikin video tentang produk kita dan sebagainya. Nah, sekarang dengan cara itu kan murah dan sekarang mudah sekali membuatnya. Jadi sebelum kita mengekspor, memang kita perlu membuat hal-hal yang membuat buyer itu yakin, ya. Jadi produk kita sudah dikonsumsi oleh ini, diwawancari orang-orang yang mengkonsumsi, yang membeli, ya, itu ada testimoni, kan. Kita sudah kirim berapa kemana saja, misalnya seperti itu. Nah, itu diungkap di dalam Instagram kita. Nah, itu akan dibaca oleh buyer kita sehingga buyer kita percaya. Intinya itu aja. Ada website yang profesional, ya. Ada company profile yang harus kita buat. Dalam training workshop saya itu diajari semua dengan cara mudah, ya. Bagaimana membuat semua itu dengan cara yang mudah. Atau memang kita hire profesional kalau terpaksa, ya. Tapi disarankan ya harus kita sendiri yang bikin atau keluarga kita lah gitu. Pak Inal, apakah ada semacam coaching ekspor untuk misalnya dilakukan oleh Kemendak atau Diskemenrindak? Ada nggak? Ada, memang banyak kementerian-kementerian UMKM, tapi disarankan oleh kemarin yang kita trendnya kan swasta, ya. Kalau dari pemerintah itu umumnya mereka tidak punya pengalaman langsung untuk mengekspor itu. Yang diberitakan, yang kan malah aturan-aturan. Kita pusing duluan. Kalau ini yang saya ikuti itu harapan dulu yang dimunculkan, ya. Aturannya itu nanti gampang lah gitu. Jadi harapan dulu yang bahwa ini potensi, bahwa ini. Tapi kalau di Departemen Perdagangan katanya itu karena dia tahunya soal aturan, kan. Oh, kalau ekspor ini harus ini, sampai berapa macam gitu, ya. Kita nggak bisa makan. Jadi saran saya kalau mau ikut seminar yang diselenggarakan oleh swasta yang memang berpengalaman, sudah punya pengalaman untuk mengekspor gitu, ya. Oke, Pak Anda punya produk apa? Kopi, apa rempah-rempah atau gula aren atau snack lokal atau kerajinan, rotan, kayu-kayu, anyaman, batik, fashion, busana muslim. Betul. Atau produk-produk handmade, ya. Kemudian essential oil seperti tadi Pak Syabudin, herbal, sabun natural, boleh silakan coba-coba untuk ekspor, ya. Apa kelebihan kita menjual secara ekspor dengan kalau kita jual di lokal? Ya, keuntungan. Jadi kita tentu harganya lebih bagus, ya? Lebih bagus. Kita tentu jumlahnya juga lebih besar biasanya itu, kan. Nah, tentu saja sebaiknya kita ekspor ke negara-negara maju yang daya belinya lebih tinggi, ya, di Eropa, Amerika, Jepang gitu, kan. Itu yang lebih menguntungkan, ya. Yang sangat dibutuhkan sekarang itu sebenarnya energi, ya. Jadi misalnya briket, ya. Saya sama teman-teman sekarang sedang merancang untuk bikin briket arang. Dari bahan baku yang murah, misalnya yang melimpah. Itu yang kita adalah sudah banyak penelitiannya sih, dari sisa batang padi itu jerami. Dari jerami itu kan melimpah. Selama ini dia dibakar sehingga polusi, kan. Karena nggak tahu diapain, dibakar akhirnya. Padahal itu bisa dijadikan arang, dibriketkan dan dijual sebagai energi. Di-pack nggak itu maksudnya jadi kotak-kotak? Kalau dicetak. Kalau dari jerami kan halus, ya. Iya, harus dijadikan arang dulu, ditumbuk, dicampur dengan pati atau zat yang mengikat, kemudian dicetak. Tapi briket pemainnya bukan banyak loh. Iya, emang banyak, tapi kebutuhannya banyak sekali, terutama yang untuk energi, ya. Kalau untuk yang bagusnya itu kan biasanya untuk grill, ya, untuk bakar-bakar resto, ya. Restoran, ya. Nah, itu butuh yang kalau dari jerami barangkali nggak memenuhi syarat, tapi dari batok kelapa atau dari serbuk gergaji dari kayu keras, itu yang stabil panasnya. Padahal di Belitung tuh kelapa dibuang-buang aja. Nah, itu nggak ada harganya. Sayang sekali. Itu kebutuhannya masih luar biasa, ya. Di negara-negara maju. Itu teman saya di LA beli kerupuk $1 itu loh. Kerupuk. Pempek itu $20. Sini cuma $1 kan $20, banyak kan? 20 kali lipat, ya. Tinggal cari bayarnya aja gitu.
Apalagi di Australia itu ada Indonesia datang, weh kita dapat Supreme ini, ada seneng banget tuh. Karena bagi dia makanan mahal itu. Ada nanya nomor teleponnya Pak Inal. Silakan siapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor telepon HP-nya Pak Inal atau Ezrinal Aziz. Beliau adalah Ketua Umum Koperasi Jasa Industri Rakyat Mandiri atau Kojirama. Nomor teleponnya 0812 kemudian 55 35 007 0812 55 35 007. Assalamualaikum Pak Inal, bagaimana untuk ekspor ke Saudi? Apa yang paling dibutuhkan di sana? Saudi apa ya? Saudi buat apa-apa ada di sana, jengkol aja ada di sana. Itu tadi tanyalah ChatGPT. Muncul langsung apa yang dibutuhkan Arab Saudi, muncul itu langsung. Kalau saya nggak bisa jawab secara detail ya. Tapi pasti pemainnya banyak tuh kalau Saudi ya, itu. Sekarang di luar negeri juga banyak toko-toko Asia itu kan juga menjual barang-barang yang banyak Indonesia. Ya, betul. Itu saingan juga tuh. Jadi buat apa dia ekspor-eksporin, beli aja langsung ke toko aja, di sana ada kok. Ya, atau kita ekspor ke toko itu. Dia Dia gitu kan ya? dia kan butuh barang yang lebih murah supaya dia bisa banyak jual di lebih New mahal York, kan DLA gitu. tuh toko-toko Indonesia yang menjual barang-barang Indonesia, atau toko-toko Asia itu banyak. Jadi nggak perlu ekspor gitu. Oke. Assalamualaikum Pak Inal. Empek-empeknya ukuran berapa? Emang ada ukurannya? Yang pempek kalau kapal selam ya sebesar tangan lah kapal selam ya. Tapi ada yang kecil-kecil, adaan itu kecil, ada telur, pempek telur tuh kapal selam yang kecil, ada lenjer, kemudian ada kulit juga ada, dan juga ada tekwan ya. Tekwan juga kita produksi. Gitu, Pak. Kalau pempek yang asli Palembang di sini di mana Pak? Raden masih ada nggak sih? Masih saja Pak Raden. Pak Raden masih ya? Masih ada. Oke. Baik, kami masih bincang-bincang dengan Bapak Ezrinal Aziz tentang UMKM Go Export. Beliau adalah Ketua Umum Koperasi Jasa Industri Rakyat Mandiri atau Kojirama. Silakan yang mau bertanya, mau masukkan, kami tunggu di 0811999720. Ini seru juga nih kalau bisa ekspor, katakan harganya lebih tinggi. Betul Pak, harganya lebih tinggi ya? Ya tergantung negaranya. Mungkin kalau ekspornya ke India mungkin lebih rendah. Tapi kalau ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, Australia, Amerika, yang daya belinya tinggi tentu harganya tinggi. Apa kita memungkinkan untuk mengirim sayur mayur yang jarang di luar negeri seperti seperti jengkol dan lain-lain yang orang-orang Indonesia pasti merindukan dengan produk-produk Indonesia seperti itu? Ya Bisa? sangat mungkin. Bahkan daun pisang aja ada yang ekspor tuh. Oh iya. Daun pisang itu ada yang ekspor, itu dibutuhkan sana. Kemudian yang kerajinan kayak besek itu, dari bambu itu misalnya. Jadi sangat mungkin. Kalau makanan pasti dibutuhkan orang. Tinggal yang sekarang itu kuncinya dapatkan buyer dulu. Kemudian yakinkan bahwa produk kita itu tidak busuk sana. Harus ada treatment tertentu, atau di vakum atau di frozen atau dan sebagainya, sesuai dengan produk kita. Kalau yang saya lakukan untuk PP itu sekarang adalah itu saya sedang dalam proses ini istilahnya di retort ya. Di retort itu kita dikemas dengan vakum. Nah, vakumnya itu dengan aluminium bukan plastik ya. Kemudian dipanasi supaya bakterinya itu mati, sehingga dia tahan, bahkan infonya akan tahan setahun. Berarti harus dibawa ke sana dulu dong ya? Iya, dibawa ke sana dulu. Ya, bawa sana. Produknya. Nah, betul. Kalau produknya banyak, ngantri dong. Produk banyak ya, iya, harus dilayani. Ya. Saya belum tahu prosesnya sebesar-besar, tapi kayaknya besar itu. Jadi kalau produknya banyak ya pakai kontainer. Itu. Saya kan mau kecil-kecilan dulu
10 kilo, 20 kilo gitu rencananya. Oke. Atau mungkin saya rencananya hanya antar pulau dulu sekarang nih. Jadi saya itu masih terkendala untuk ngirim ke, saya dulu punya usaha di Bontang ya. Saya mau bikin jualan di sana karena saya ada hotel juga di situ. Tapi ke sana itu kalau naik kapal bisa 2 minggu. Kalau naik pesawat kemahalan. Nah ini saya kalau bisa berhasil dengan Skymit ini, maka saya akan kirim dulu ke Bontang, memasarkan produk saya di sana. Karena banyak penggemar pempek di sana, ternyata banyak sekali. Banyak di ya? Bontang itu. Gitu. Wah, ada nanya pempek Pak, pempek bagaimana supaya tidak merusak gigi? Waduh, tanya dokter gigi. Emang cukonya bisa merusak gigi memang. Oke, seperti pertanyaan ini udah kejawab semua nih, Masya Allah. Oh, nomor teleponnya Pak Indal adalah 0812 55 35 007 0812 kemudian 55 35 007. Pak, ini apakah ada urusan dengan bea cukai kalau kita ekspor itu? Iya, tentu Bea saja. cukai Itu tadi kalau memang ekspornya Disperindak daerah LPIE. Ya, jadi kalau jumlahnya besar, itu tadi semua akan diurus oleh biro kargo tadi ya. Kita nggak usah mikir itu. Tinggal kita kasih tahu barangnya itu apa, nanti dia akan kaji yang dibutuhkan itu apa saja, syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, kita tinggal bayar aja. Jadi saat ini kan saya sama teman-teman ada 6 orang itu ngumpul berbincang-bincang dan mengupayakan untuk bisa mengekspor sesuatu ya. Selama ini saat ini yang kita sepakati adalah itu tadi briket dari jerami. Tapi itu ini masih terbuka. Jadi kalau ada dari teman-teman dikirim kemana? Ya itu kita masih kaji yang paling tepat di mana, yang paling mahal di mana, itu kita masih cari, pasarnya juga masih cari. Sekarang itu tugas saya sebagai orang teknis itu gimana produksinya, gimana mendapatkan bahan baku, kemudian juga tentu saja perlu penelitian dan kualitas ya, nanti diukur volatil meternya, diukur kadar airnya, diukur kadar abunya dan sebagainya. Gimana mendapatkan kualitas yang baik gitu ya, yang terbaik. Kemudian memproduksi di mana? Apakah di Jawa yang banyak itunya jeraminya, kita bikin unit sana produksi di situ. Baru kita tadi persiapannya adalah membuat company profile, membuat Instagram dan sebagainya. Kemudian baru kita bisa sharing atau menyurati atau meng-email berbagai dan mencari buyernya ya, potensial buyer itu ya di seluruh dunia ya, Amerika, Eropa, macam-macam itu bisa kita cari melalui namanya trade map ya. Trade map itu ada perdagangan peta perdagangan antar negara. Indonesia ke sini itu apa saja dan sebagainya. Nah, itu baru kita cari siapa buyer potensialnya. Nah, itu kita kirimi kita proposal kita atau company profile kita ke sebanyak mungkin. Nah, itu. Jadi produksi siap dulu. Bagaimana orang percaya kepada kita siap dulu. Bayarnya kita cari. Nah, memang prosesnya agak panjang ya, tapi kalau memang itu berjalan terus ya lumayan gitu. Apa yang membuat Bapak menggiurkan berjualan secara ekspor dengan kalau berjualan di lokal? Apa yang ya keuntungan yang lebih besar. Saya bilang tadi di Amerika itu harganya 10 kali lipat. Harus melalui Bank Eksim nggak itu? Enggak. Tidak mesti ke Bank Eksim. Enggak. Jadi langsung aja itu nanti. Makanya itu nanti soal pembayaran itu kan pakai LC tadi. Oke. Apa tugas atas perdagangan? Waduh. Adanya ini atas perdagangan. Waduh, nggak tahu tuh. Tanya ke atas perdagangan. Atas perdagangan tentu saja sangat pengen ekspor itu banyak kan gitu kan. Karena itu kan itu prestasi dia.
makin banyak orang Indonesia mengekspor, tentu dia harusnya mensupport lah gitu ya. Platform apa, digital apa yang efektif untuk mempromosikan ekspor UMKM kita? Ada tanya tuh. Itu yang paling penting Instagram ya. Itu yang Instagram apa Facebook. Kemarin disarankan tuh Instagram, dan kita sebaiknya juga punya website ya untuk menginformasikan data-data kita ya. Kalau Instagram itu kan terutama untuk melihat produksi kita, orang bisa lihat video, bisa lihat testimoni orang dan sebagainya. Itu yang kita sebarluaskan. Kemudian kita punya company profile, artinya kita tuh siapa, produksi kita itu apa, dan alamatnya dan sebagainya secara legal dan sebagainya. Itu Pak yang penting. Bagaimana cara menentukan harga jual ekspor yang kompetitif dari Bapak Dodo? Ya tentu saja kita harus tahu HPP kita ya, produksi kita berapa, kemudian kita hitung biaya pengirimannya berapa, itu bisa kita cari di Google dan sebagainya. Atau kita tanya ke kurir kalau ngirim sana itu berapa biayanya. Harganya tentu harus mungkin 2 kali atau 3 kali lipat daripada itu sebaiknya, sehingga kita mendapat untungan yang signifikan ya. Dan juga bersaing dengan yang lain ya tentu saja. Kalau lembaga Naruna itu apakah dia suka membuat workshop juga? Naruna itu apa? Iya, Naruna itu yang saya ikuti, workshop yang saya ikuti. Naruna itu awalnya dia hanya mengekspor keramik ya, tapi dia luar biasa dulu di saat krisis, di saat COVID dia tetap orang lain nggak bisa ekspor, dia masih mengekspor. Bahkan ekspornya bertambah-tambah, sekarang bermacam-macam. Jadi itu yang dia share ya, pengalaman mereka itu kepada kita. Jadi dia punya pengalaman langsung, cara ngurusnya, cara mencari buyer, cara membuat company profile, cara membuat Instagram dan sebagainya, itu yang dia share. Jadi menurut kita atau menurut dia lebih baik berguru pada orang yang sudah pengalaman dibanding kita cari-cari sendiri kepentur-pentur gitu. Intinya gitu. Makanya sangat disarankan ikut seminar dan ikut workshop ya. Nanti akan dibimbing oleh Naruna tadi sampai berhasil ya. Bahkan katanya ibu-ibu yang gaptek aja bisa mengekspor ya, berhasil ya. Kan harus bisa computerize ini karena ini digital marketing gitu. Tapi sekarang mungkin ya bisa minta tolong anaknya ya kan gitu. Tapi itu katanya gitu, ibu yang nggak bisa buka laptop aja diajari. Oh ya? Sama dia ya. Karena dia berjanji membimbing. Itu kapan lagi ada kayak seperti itu? Sering itu di Facebook, itu sering gitu. Ya, website Naruna ya. Kapan? Hampir tiap bulan dia bikin, ada di Bogor, kadang di Bandung, kadang aja terus itu seminarnya ya. Di Hotel Ibis sih kalau nggak salah. Iya, di Hotel Ibis kemarin yang saya anukan. Ya. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Ini ada yang tanya tadi Pak Syabudin mau obat untuk sinusitis, silakan ke Syabudin. Pokoknya dia yang serba aroma ya. Hubungi Pak Syabudin di 0812 104 8330 0812 104 8330. Kalau Pak Inal nomornya 0812 55 35007 0812 kemudian 55 kemudian 35007. Pak Inal, terima kasih atas penjelasan mengenai UMKM ekspor. Sama-sama Pak Krista. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Tadi sudah dikenalkan, saya ada tim di samping koperasi saya, koperasi Kojirama itu memang saat ini kita ingin salah satu program kita itu memang intinya Kojirama itu kan bagaimana industri kecil itu bisa survive, bisa tumbuh, kita sinergikan dengan pihak-pihak lain. Biasanya kan industri kecil itu butuh modal, butuh pasar, butuh dan sebagainya kan. Nah ini coba kita sinergikan. Kemudian dalam tim yang lain lagi saya punya tim tadi ekspor yang untuk awal ini yang kita sepakati adalah briket dari
Jerami. Nah, tapi kita terbuka kalau ada dari pendengar sekarang punya apa namanya itu produk ya yang baik, yang layak diekspor, boleh aja kita tabung, nanti kita kaji bayarnya ada apa enggak dan sebagainya. Nanti bisa gabung dengan tim kita lah gitu. Ya, silakan hubungi Pak Inal di 081255350007. Terima kasih Pak Inal. Pak Ngodi tolong difotoin dong. Oke, Kang Andi, terima kasih Kang Andi. Mas Algi juga terima kasih, Pak Inal terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krisna dan teman-teman semua di sini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.